ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, ikut saya kamu. Ikut. Lepasin, saya nggak mau, Pak. Lepasin anak saya, jangan dibawa, Pak. Anak saya masa depan masih panjang, Pak. Kasih dia, Pak. Ya Allah. Bayar hutang almarhum suami kamu. Kalau enggak, anak kamu akan aku bawa buat kunikahan. Ngerti kamu? Ibu, tolong, Bu. Tolong, Pak. Anak saya tidak salah apa-apa. Ibu, saya mohon lepasin anak saya, Pak. Saya akan cicil, Pak. Alah, dari dulu ngomongnya mau nyicil, tapi mana? Sampai sekarang nggak bayar-bayar juga. Bu. Diam kamu. Kamu nurut sama saya. Gini, saya ini teman almarhum bapak kamu juga. Kamu akan hidup enak dengan saya. Bapak, tolong, Pak. Ibu nggak mau, Bu. Ibu, aku tahu. Sudahlah. Ayo, kamu ikut saya. Yuk. Ayo. Lepasin, tolong. Ibu. Tolong. Anak saya mau diculik, tolong. Diam kamu. Aduh, sakit. Ya Allah. Anak saya mau diculik, tolong. Ini, jangan kasar ya sama perempuan. Pergi nggak? Kamu nggak usah ikut campur. Mereka ini nggak bayar hutang. Tahu kamu? Ya tapi jangan sekasar ini dong, Pak. Bisa dibicarakan baik-baik. Bapak nggak bisa sembarangan bawa Nana begitu aja. Mendingan Bapak pergi sekarang atau Aini telepon polisi. Ada apa ya? Ribut-ribut di rumah saudara saya. Bude, Nana, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Alia. Oh, rupanya punya saudara kaya. Saudara kamu yang miskin ini nggak mau bayar hutang-hutangnya. Berapa utangnya? Saya bayar kok. Saya transfer dulu sebagian. Asal Bapak nggak bawa saudara saya. Gayanya kamu banyak uang. Mereka punya hutang 100 juta. Saya transfer 10 juta. Sisanya besok. 10 juta? Mana bisa? Mendingan dia ini saya bawa buat saya. Kalau nggak mau pergi sana. Jangan main hakim sendiri ya. Kalau Bapak mau main kekerasan di sini sama nahanan saudara saya laporin polisi mau. Ya sudah, 15 juta. Transfer sekarang. Nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya. Udah, 15 juta. Gitu dong. Jangan pakai drama segala macam. Tapi ingat, sisanya harus segera dilunasi, ya. Astagfirullahaladzim. Bude, nggak apa-apa. Alea, makasih banyak ya. Aku bakal usahain untuk cicil utang-utangnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Namanya juga saudara, kan wajar kalau kita saling bantu. Kamu Alea? Aku Alea. Ya sudah kalau begitu, Bu Sumi, Nana, Alea, Aini pamit dulu ya, mau siap-siap kerja. Iya, Aini makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude nggak apa-apa Bude. Oke, kita masuk ya Bu. Yuk. Oke, Masuk. Pelan-pelan Bu. Iya. Hati-hati. Ya ampun Bu. Aman Bude.
Bu, aku minta maaf ya. Gara-gara aku ibu sampai kayak gini kondisinya. Aku jadi nggak bisa bawa ibu ke rumah sakit lagi. Gara-gara uang serabutan aku cuma cukup untuk biaya makan kita sehari-hari. Kamu nggak salah, Nak. Ibu cuma keselio aja kok. Kalau kamu pijitin juga nanti akan sembuh, ya. Udah, kita ke klinik aja yuk, udah. Biar diperiksa langsung yang benar ya. Gak usah, Bude baik-baik aja, Alea. Terima kasih banyak. Kamu sudah banyak membantu kami. Iya, sama-sama, Bude. Alea, kamu berubah banget. Sekarang cantik banget. Kamu kapan balik dari Jepangnya? Terus sekarang kamu tinggal di mana? Aku pulang baru kemarin dari Jepang. Dan aku sekarang kontrak sementara di dekat kontrakan Bu Yayan, tahu kan? Ya udah kalau gitu. Aku pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Alia berubah banget ya. Terus juga barang yang dia pakai kayak kelihatan mahal banget. Apalagi sekarang dia juga udah punya mobil. Kapan ya Bu aku kayak gitu? Sabar ya, Nak. Tapi Ibu tenang aja. Aku janji aku bakal ngelunasin utang-utang Ibu. Dan ngebahagiain Ibu. Terima kasih ya, sayang. Wih, udah rapi aja, Ay. Alea, aku mau berangkat kerja. Kamu kerjanya apa? Sekarang aku jadi agen properti. Ini makanya sekarang mau ketemu sama klien. Ini kebetulan banget. Aku lagi cari rumah sekarang. Atau ruko buat tempat usaha aku. Nanti kamu tolong cariin ya. Nanti kita obrolin lagi detailnya. Boleh banget, Al. Ya udah, nanti kamu langsung kabarin aku ke nomor ini ya. Ini kartu nama aku. Oke. Nanti aku kontak kamu ya, Ay. Iya. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya, Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Pokoknya Aini dan warga sekitar harus tahu aku tuh banyak uang dan sukses. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Jidan. Assalamualaikum. Assalam. Jidan, Aini, itu kamu habis ketemu sama ibu yang kemarin ya? Ibu itu siapa sih sebenarnya? Ibu itu salah satu orang yang penting untuk Yayasan Nuramana. Beliau rajin memberikan donasi setiap bulan. Oh, donatur tetap. Ya, Oh ya, Jidan, tiba-tiba aku lapar deh. Kamu udah makan belum? Mau nggak kalau kita makan bareng dulu? kebetulan aku baru aja makan sama ibu yang tadi. Oh, udah selesai makan. Atau kayaknya kita cari minuman dingin enak deh. Seger kali ya panas-panas gini, minum ada ice-nya. Mau nggak? Oh, atau kita ngopi sambil makan pisang goreng enak siang-siang gini. Mau ya? Mau yuk? Ya, iya udah deh kalau gitu. Aku duluan ya.
Ada orang apa kabar sih? Alea, Ibu Yeyen. Ya ampun, habis belanja ya. Kayaknya belanjaannya mahal-mahal nih ya. Ya Bu Yeyen, ginilah. Kalau abis kerja di luar negeri, kalau mau beli apa-apa ya uangnya ada. Oh, iya Bu, nih ini oleh-oleh buat Ibu. Iya, makasih. Iya. Emang iya, seenak itu kerja di luar negeri. Enak banget, kerjaannya enak, gajinya gede banget. Terus bisa jalan-jalan. Enak banget kan kerja sambil jalan-jalan Bu Yeyen. Nah sebenarnya juga ya, saya pengen warga-warga di sini tuh ikutan sukses kayak saya. Kan enak ya kalau sukses kayak saya uangnya banyak. Ya, Alia kasih tahu dong caranya biar sukses kayak kamu. Boleh banget. Ya sebenarnya juga saya ini udah gabung di keagenan yang ngajak pekerja sini tuh buat jadi pekerja luar negeri. Jadi sebenarnya saya tuh sengaja pulang kampung. Saya pengen ngasih tahu warga-warga di sini biar kerja di luar negeri. Jadi orang sukses kayak saya. Oh, gitu. Iya makanya nanti deh ya kita ngumpul bareng-bareng. Nanti biar saya kasih taunya serempak gitu. Iya, mau iya. Oke, bisa aja ya. Bisa. Ya. Oh ya, Bu Yeyen juga ini buat Bu Yeyen. Buat Yeyen. Iya. Ih, makasih ya. Sama-sama Ibu. Makasih Alia ya, oleh-olehnya. Iya. Hentikan semuanya sekarang. Orang munafik, jika berkata dia akan berdusta. Jika berjanji, dia akan mengingkari. Jika dipercaya, dia akan berkhianat. Jika berselisih, mereka akan menganiaya. Dan kamu akan melakukan semuanya itu. Jadi jangan mengkhianati orang-orang yang sudah menaruh harapan hidupnya kepadamu. Diam loh, jangan ngomong kalau nggak tahu. Kok nggak ada orang? Tadi ada yang ngomong kok. Cuma mimpi. Kenapa ya? Aku diganggu sama mimpi orang yang udah mati. Apa lagi coba? Kamu tinggal sendiri, Al. Bude, Nana, namun ngagetin aja Bude. Bude masakin, pasti kamu kangen makanan rumahan. Oh, ya ampun Bude, makasih banyak ya Bude ya. Bude tahu aja nih aku kangen banget masakan rumahan. Bude, Nana, besok rencananya aku mau ngumpulin warga-warga. Aku mau ngasih tahu mereka tentang program kerja ke luar negeri yang aku bikin. Nah, kamu tertarik nggak ikutan?
pengen jadi TKW? Gajinya besar kayak kamu? Iya, ikutan yuk. Siapa tahu nasib kamu sama kayak aku. Ini aja, aku mau beli rumah. Tuh, lagi dicariin sama Aini. Aku mau ya, besok aku datang. Ini Al, silakan dilihat. Bagaimana Al? Spesifikasinya seperti yang kamu mau? Kayaknya aku ambil yang ini aja deh. Aku lebih suka yang ini daripada yang kemarin. Aku ambil ruko ini ya. Ya udah kalau gitu nanti aku tinggal siapin berkas-berkasnya dan aku bakal kirim ke kamu. Kamu hebat banget ya. Kamu sekarang udah bisa beli ruko sendiri. Keren loh kamu. Ya hasil ngumpulin uang lah, Ai. Kan aku waktu itu jadi TKW di luar negeri. Ya sebenarnya juga aku pengen beli ruko ini karena pengen dijadiin tempat usaha, Ai. Aku pengen bantu orang-orang di sini tuh biar sukses kayak aku karena aku pengen buka agen TKW. Kan enak ya ngeliatnya kalau warga-warga di sini juga bisa punya pekerjaan yang gajinya besar, sukses juga kayak aku. Ya kan, Ayah? Masya Allah, kamu tuh keren banget ya, Al. Kamu udah sukses, tapi masih kepikiran untuk ngebantu orang-orang di sekitar kamu. Hebat deh kamu. Bisa aja deh kamu. Oh ya, ini aku bawain oleh-oleh buat kamu, Ai. Ya ampun, kamu repot-repot. Makasih loh. Enggak, jangan. Makasih saya. Jangan. Jadi gitu ya programnya Bapak Ibu semuanya. Kurang menarik apa coba? Gajinya besar, dibayarnya pakai yen. Nah kalau yen itu dikonversikan ke rupiah itu besar banget. Berarti gaji per bulannya bisa kira-kira 50 jutaan. Besar banget kan semuanya? 50 juta. Gede. Iya, gede banget. Syaratnya gampang banget. Cukup dengan bayar ke saya 25 juta rupiah aja, udah terima beres. Saya urusin semuanya sampai berangkat. Buset dah. Itu duit semua? 25 juta? Mahal amat. Kita duit dari mana segitu ya? Kita kalau ada duit segitu, lah mendingan di mari kita buka usaha. Tenang Bu, tenang ya, tenang semuanya. Mungkin kalau dilihat sekarang 25 juta itu mahal, aduh nggak bisa bayarnya. Tapi kan gaji di sana 50 juta sebulannya. Kalau setahun udah lebih dari 500 miliar Bapak Ibu semuanya. Mau cari kerjaan di mana lagi yang gajinya sebesar itu? Nih ya, Bapak Ibu semuanya. Saya di sini niatnya baik. Saya mau bantu warga di sini biar sukses. Sukses kayak saya, uangnya banyak. Masa nggak mau? Atau nggak gini. Ya karena saya kan niatnya bantu ya biar warga di sini juga jauh lebih maju, biar jadi orang sukses. Gini deh, awalnya nggak perlu bayar 25 juta. Tapi cukup bayar 15 juta rupiah aja ke saya. Nanti saya pokoknya bantu semua prosesnya sampai berangkat. Nanti sisanya tinggal dicicil. Kalau udah dapat gaji dari sana, saya potong 5 juta rupiah aja. 5 juta per bulan mah kecil, nggak seberapa dong. Kan gaji di sana 50 juta. Saya juga motongnya cuma 5 juta di bulan pertama, 5 juta di bulan kedua. 2 bulan aja. Udah lunas semuanya. Gimana? Tertarik nggak? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, aku mau daftar program TKW di agennya Alia. Ya,
biar aku tuh bisa ngelunasin utang-utang bapak. Terus juga bisa bagian ibu deh. Gimana? Jauh banget nak, nanti kamu nggak bisa pulang lama. Dan ibu takut kamu ada apa-apa. Enggak Bu, nggak bakal. Lagian kan ini agennya Ale ya. Ale itu sepupu aku, keponakannya ibu. Dan dia juga udah berpengalaman kan. Jadi pasti aman lah Bu. Ya, aku mau ya. Tapi Bu, ada biayanya. Ya Bu ya, soalnya aku pengen banget kan ngebahagiain ibu. Please ya, izinin aku ya Bu. Ibu dukung keputusan kamu nak. Nanti juga ibu akan carikan DP untuk biaya administrasinya ya. Iya Bu, makasih ya. Iya. Sabar haun. Ini kangkung, tepung, garam, lada jadi 25.000 aja Bu Iput. Iya teh sadayana 25.000. Heeh. Kelanya sekedap. Alhamdulillah. Ah, Apaan tuh? seperti biasa atunya. Ibu teh kasbon heulanya. Astagfirullahalazim Bu Iput. Dani udah senang-senang mau dibayar cash. Nyata ngutang lagi. Ya Allah. Ih, Ridho henteu, engke teh iput bisi nyeri bateng kangkungna gara-gara kamu teh teu ridho ngutangkeun. Ya udah tapi jangan lama-lama bayarnya. Heuh, tenang wae atunya. Saminggu paling ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa kayak gini terus sih nasib aku? Kalau kayak gini kapan kayaknya? Buru-buru kaya dah, modalnya bingung dah. Ya Allah. Kusut banget mukanya Dan. Iya Mbak. Kenapa? Ditangin sama warga lagi ya? Sampai kapan kamu mau kayak gini terus? Pantesan aja dari dulu sampai sekarang saya lihat kamu gini terus. Gimana mau ditengok sama Aini? Ya, mau gimana lagi Mbak? Kalau nggak diutangin, pada ngambek, nggak ada yang mau beli nanti. Ya udah dah, diutangin aja deh dulu. Emangnya kamu nggak tertarik untuk kerja di luar negeri pakai agensi saya? Pekerja cowok itu paling dicari loh, gajinya juga gede. Saya itu lagi cari pinjaman ke sana sini Bu Nurul. Biar bisa bayar DP-nya dulu. Nana biar bisa berangkat ke luar negeri. Bu Sumi, proses untuk menjadi TKW itu bukan hal yang gampang. Ada prosedur yang harus ditempuh dan prosesnya lumayan agak panjang. Yang saya khawatirkan adalah Bu Sumi harus mengisi semua berkas-berkas. Itu pun kalau disetujuin. Kalau seandainya nggak disetujuin, Bu Sumi udah bayar, uangnya hilang. Kan kasihan Bu Sumi juga ya. Tapi kan agennya Alea Bu, itu kan ponakan saya sendiri. Jadi Nana lebih cepat berangkat ke luar negeri. Ya, insya Allah mudah-mudahan proses yang dari Alia itu aman. Tapi kalau saya lebih merekomendasi Bu Sumi pinjam dari koperasi. Karena apa? Supaya aman Bu. Takutnya nanti kalau Ibu pinjam dari rentenir, bunganya banyak dan Ibu akan terjebak di dalamnya. Kira-kira berapa lama ya Bu waktunya? Saya belum tahu itu berapa lama, tapi nanti coba saya bantu ya Bu prosedurnya. Mudah-mudahan bisa Bu Sumi. Terima kasih ya Bu ya. Nana, Aini, kamu dari mana? Padahal aku mau ke rumah kamu loh. aku habis dari warung. Kamu mau ketemu sama ibu? Iya, aku mau ketemu kamu. Kamu nggak tertarik gitu mau ikut program kerjaan ke luar negeri yang ditawarin sama Alea? Enggak nak, aku kerja di Jakarta aja. Soalnya kan kasihan kalau ibu ditinggal di rumah sendirian. Iya sih, aku tuh tertarik banget Aini mau ikut program itu. Cuma sayangnya uang aku kurang buat DP-nya. Aku boleh nggak pinjem 2 juta sama kamu? Nanti setelah gajian aku bakal cepet ganti kok ke kamu.
Boleh nak, cuman maaf banget sekarang uang aku yang lagi nganggur cuman ada 1 juta, nggak apa-apa. Ah, iya, nggak apa-apa banget. Nanti sisanya biar aku cari aja. Makasih ya. Wah, perempuan yang masuk ke dalam. Baik, bos. Aku nggak bohong. Ada apa ya sama Nana? Kenapa aku lihat seorang perempuan disekap kayak gitu? Ini aku bawain makanan buat kamu. Enggak, aku lagi nggak pengen makan. Ini dimakan ya makanannya. Aku lagi nggak pengen makan, kenapa sih harus dipaksa-paksa aku? Oh, Jidan. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku lagi banyak pikiran. Aku jadi nggak sengaja ngebentak-bentak kamu. Aku nggak tahu kalau yang datang kamu. Aku minta maaf banget ya. Nggak apa-apa. Aku cuman waktu itu aku mikir pas kamu lapar terus aku ngajak kamu makan. Aku pikir kamu marah. Makanya aku bawain makanan untuk nebus kesalahan aku. Tapi kalau misal kamu emang gak mau makan, aku bawa pergi lagi aja makanannya. Jidan jangan pergi. Maksudnya aku jangan dibawa pergi lagi makanannya. Makanannya biar nanti aku yang makan. Terima kasih ya. Nah, tuh Mbak Alea, tunggu. Datang juga nih Mbak Alea. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Dan? Mbak Alea, akhirnya pulang juga. Saya udah tungguin dari tadi. Mbak. Ini ada apa malam-malam datang? Tadi siang saya udah kepikiran terus. Bisa nggak saya daftar? Oh ya bisa banget dong, Dan. Alhamdulillah. Habisnya saya kepikiran. Bener juga yang Mbak Alia bilang tuh. Nah, siapa tahu nanti saya bisa lebih sukses kalau kerja di Jepang ya kan. Nanti begitu sampai Indonesia lagi, saya bikin supermarket khusus sayuran yang gede. Nah, bener banget, Dan. Masa depan itu harus diusahakan dari sekarang loh. Iya, bener-bener Mbak. Insya Allah setelah gua sukses, gua bisa dapetin hatinya Aini. Ada Dani lagi. Dani, lu ngapain di mari? Mau daftar juga? Iya, tahu aja. Alea, Ayo mau daftar nih. Ayo juga pengen sukses. Ya Pan, daripada di Indonesia, Ayo tinggal sendiri. Mana tahu ya kan, kalau Ayo ke Jepang nanti Ayo bisa ketemu Bu Leleng. Ya kan? Terus Ayo nikah deh. Terus ntar banyak duit, sukses. Ayo bikin garmen yang gede. Boleh banget Bu Yeyen. Nih ya, apalagi kalau makin cepet daftar, makin cepet berangkat, makin cepet sukses Bu. Ya udah deh, kalau gitu maaf kate ya Dan. Wah. Nih, Yeyen DP-in duluan. Ini ada duit nih. Kalau nggak Yeyen kasih duluan nih DP, ditagih utang sama Dani. Utang itu diduluin. Malah ikut-ikutan segala lagi. Eleh, ribet Bu Dan.
Shh. Ntar utang lu gue bayar. Kalau gue udah sukses 2 kali lipat. Ribet. Gimana? Cukup kan? Ya masih kurang ya Bu Yayan, nanti ditambah lagi. Ya udah deh, kalau gitu Yayan pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok usahain utangnya dibayarin tuh. Ah. Yayan tuh udah kagak sabar ya mau berangkat ke Jepang naik pesawat. Tak dapat laki, mana tahu Yayan bisa bunting. Ih, dapat anak bule. Ya Allah, bisa perbaikan keturunan. Siapa yang nangis? Aduh, apa gue merinding sih? Makin kenceng lagi suaranya. Wah heran bener dah meni kampung ya. Ada aja dedemitnya. Lagi juga kenapa sih kudu gue yang pertama kali amprokan nama tuh dedemit gagu? Olah Yen. Makanya lambemu itu dijaga. Demit aja pengen sama kamu toh. Ya iyalah bibir gue gitu loh, demit aja demen, emang bibir lo. Lagi masih percaya aja ada hantu-hantuan sih. Nggak ada hantu. Yang ada manusia kelakuan kayak setan. Ada nih. Hati-hati atuh eta ngomong tehnya. Gimana kalau si hantunya teh datang gitu sama ada nih. Rek kumaha? Wani henteu. Ya, saya mah berani. Tahu. Sendel lo. Padahal tuh ya semalam tuh Yeyen tuh lagi happy bener. Karena Yeyen udah setoran DP sama Alea. Oh. Ulu Yen. Kamu teh seriusan udah setor buat jadi TKW? Makanya Put, udah lu buruan setor. Lu juga Tut. Biar kita nanti bisa kaya bareng-bareng. Walah Rek, piye toh? Aku sih mau ikutan. Lah, tapi aku masih ada yang ngeganjel di hati. Bukannya kita kerja dulu baru dibayar. Lah ini kok bayar dulu baru kerja. Lah jangan-jangan Alea nipu. Kayak berita-berita yang lagi viral itu toh Yen. Omongan Bu Tuti masuk akal juga sih. Aneh aja. Kalau mau kerja di luar negeri harus setoran duit sebanyak itu. Al, aku udah siapin kontraknya dan kamu bisa tanda tangan di sini ya. Kalau ternyata Mbak Alea beneran nipu warga dengan kedok kerja di luar negeri, gimana ya? Tapi sorry, aku baru bisa transfer DP-nya dulu, nggak apa-apa Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nanti aku bikinin dulu ya kwitansi pembayaran DP kamu. Setelah lunas semuanya kontraknya baru menyusul. Oh iya, thank you ya tapi tempatnya udah boleh aku gunain belum ya? Soalnya aku butuh banget Aku butuh buat ngurus-ngurus berkas yang mau diberangkatin ke luar negeri. Oh bisa, boleh dong. Nanti aku kirimin kuncinya ke rumah kamu ya. Kalau gitu aku pulang dulu ya Al. Terima kasih banyak ya Mari. Ngapain tuh orang? Atau jangan-jangan ya orang mau berbuat jahat. Nggak bisa dibiarin nih. Woi, ngapain ngintip-ngintip di sini? Siapa kamu pakai ngintip-ngintip? Ini. Nih.
Ini kamu ngapain ngintip-ngintip kayak gitu kayak mau maling? Ya Allah. Ini pelan-pelan ngomongnya. Nanti ada yang denger. Emang kamu ngapain sih di sini? Atau jangan-jangan kamu ngikutin Alia ya? Iya, ini aku lagi ngikutin Alia soalnya aku mau mastiin bener nggak dugaan aku soal Mbak Alia yang mau nipu warga. Gimana? Aman Om. Pokoknya aku bisa kok ngurus agen bodong TKW ini. Dan aku yakin Om, kita pasti bakal untung besar. Bagus. Oh iya, ini aku mau bayar cicilan aku Om. Makasih ya Om, selama ini udah bantu aku dengan uang dan mobil selama aku dideportasi dari luar negeri. Tapi untuk kedepannya bantu aku terus ya Om. Om akan selalu support kamu. Kalau kamu nanti butuh dokumen palsu buat meyakinkan korban kita. Thank you Om. Oke, kalau gitu Om tinggal ya. Orang-orang kampung itu lupa kalau dulu mereka pernah mandang rendah gue. Lihat aja ya, mereka bakal dapetin balasan setimpal dari apa yang mereka lakuin sama gue dulu. Gua harus pantau nih rumahnya Mbak Alia supaya gue bisa tahu informasi lebih soal dia nih. Biar besok Aini itu terkesan sama gue. Terus besok bisa berduaan deh. Dan biar bisa gue sekalian kasih kode-kode gitu supaya Aini tuh peka kalau gue itu bisa melindungi dia seperti malaikat tanpa sayap. Asik. Bismillah. Gak sabar nunggu besok nih. Kenapa nih? Ya, mulai lagi dah. Ya. Jangan mulai mogok lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kebiasaan lu ya. Mogok mulu malah tengah malam begini lagi. Kumat mulu perasaan lu. Ya Allah, sampai anget nih mobil. Elah. Malah sepi banget lagi. Ini kan tempat yang kemarin digosipin sama Bu ya nih. Ya Allah. Mbak. Mbak kok nangis Mbak di bawah pohon Mbak? Mbak. Ya Allah Mbak, kalau nangis jangan di bawah pohon. Tuh banyak semut rang-rang, tadi digigitin loh bentol-bentol. Astagfirullahaladzim, setan! 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 Oke, aku segera ke sana ya. Tungguin ya. Halo Dan. Dani maaf banget aku nggak bisa ngomong lama soalnya sekarang aku mau ngikutin Alia. Nanti kamu nyusul aja ya. Iya. Jadi udah ada beberapa orang Pak yang transfer. Dan mungkin sekarang bisa
siapkan dokumen-dokumennya biar kalau mereka udah melunasi semuanya mereka bisa langsung diberangkatkan. Oke. Siapkan semua syarat administrasinya yang lengkap dan legal ya. Oke. Kabari juga yang sudah siap berangkat. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalian pikir gua bisa dibodohi? Justru kalian tuh yang bodoh. Dan ternyata emang bener Alia itu bekerja sama dengan tenaga kerja luar negeri. Iya, syukurlah ini. Seenggaknya kita udah tahu kalau Mbak Alia nggak nipu warga. Iya, kita udah suzon duluan. Iya. Yuk kita pulang. Makasih ya udah bantuin saya. Oke. Tapi saya punya satu tugas lagi buat Bapak. Oh ya? Boleh? Bapak lihat kan 2 orang tadi? Ya. Alia ini adalah salah satu contoh pekerja luar negeri yang sukses melalui perusahaan kami. Dan sekarang dia juga sudah bekerja di perusahaan kami sebagai agen resmi. Iya betul. Dan kami juga baru dapat info kalau perusahaan-perusahaan di Jepang yang udah jadi mitra kami sejak lama itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dan nanti gajinya akan dibayar dengan mata uang yen. Dan kalau dirupiahkan itu bisa jadi sampai 100 juta rupiah. Ya Allah, aku pingin banget ikut kerja di luar negeri. Tapi gimana ya? Dan aku belum cukup juga lagi. Gimana? Ada yang tertarik? Wah, kalau gaji sebesar itu pasti semua tertarik, Mbak. Ya jadi kalau yang tertarik langsung aja ya daftar di agen kami. Ya. Ingat, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Benar sekali. Setelah gua balik kerja dari luar negeri, duit gua kan udah kumpul banyak tuh. Waduh, pasti Aidi jadi jatuh cinta sama gua. Dan si Jidan bakal kalah saing sama gua. Lihat aja lu, Dan. Dani, hati-hati sebelum memutuskan untuk ikut kerja ke luar negeri. Karena takutnya apa yang kamu bayangkan nanti tidak terjadi sesuai dengan harapan kamu atau kenyataannya. Jidan, tahu aja ya. Gue pengen daftar jadi TKI. Gak suka lo ya ngeliat gue sukses. Hah? Takut kalah saing lo sama gue. Jidan, udah deh. Ini itu cuman buat gue. Nggak cocok buat lo. Nanti lihat aja lo ya. Setelah gue balik dari kerja dari luar negeri, gue udah punya duit banyak. Nah, ini bakal suka sama gue. Dan lo kagak dipandang lagi. Udah, urus aja hidup lo. Doain gue. Gimana ya caranya biar bisa biar cicil utang kali ya? Bu, buka Bu. Ibu. Ada apa kamu, Nak? Ada apa sih, Nak? Kamu kayak dikejar-kejar. Emang orang jahat itu datang lagi nagih utang kamu? Bu, aku habis ngeliat hantu, Bu. Astagfirullahaladzim.
Kamu jangan bicara yang enggak. Hantu itu enggak ada. Hanya ketakutan yang dibuat oleh manusia sendiri. Bu, aku tuh ngeliat sendiri. Beneran hantu, Bu. Mukanya tuh serem banget, Bu. Gak cuma mukanya doang, Bu. Tapi suaranya juga, Bu. Aduh. Aku tuh... Ibu pasti capek, makanya berhalusinasi. Pasti kamu belum dapat uang lagi ya kan? Aku harus bantu Nana cari uang. Tolong saya, Pak. Saya butuh uangnya. Punya jaminan apa? Saya memang tidak punya jaminan, Pak. Rumah saya aja ngontrak, Pak. Udah kalau kayak gitu, saya nggak bisa kasih pinjamannya. Buang-buang waktu aja Tolong kamu. saya, Pak. Saya akan tertib bayar cicilannya. Saya memang tidak punya jaminan, tapi saya punya diri saya sendiri. Terserah Bapak mau jual saya atau pekerjakan saya sebagai pengemis. Yang penting saya bisa bantu anak saya, Pak. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam, Bu. Ibu dari mana? Ini Ibu dapat uang untuk tambahan kamu biaya ke luar negeri. Ibu dapat uang ini dari mana? Ibu dapat pinjaman dari koperasi. Ibu. Makasih banget ya, Bu. Pokoknya aku janji, setelah nanti aku udah kerja, aku bakal ganti uang ini secepat mungkin. Ya, Bu. Tapi kamu nggak usah buru-buru untuk ganti uang ini. Yang penting kamu siap-siap untuk berangkat ke luar negeri ya. Ya, Bu. Ibu akan lakukan apapun untuk membahagiakan kamu, Nak. Pesanan gue tiket pesawat buat keluar negeri akhir bulan ini juga. Terserah kemana aja, nggak penting. Yang penting gue bisa pergi dari kampung yang paling gue benci ini. Aini, kamu lagi ngapain di sini? Aku tadi lagi nunggu Nana. Nana? Hai. Kamu ngapain nelpon aku terus ngajakin ketemuan? Iya, ada yang pengen aku omongin sama kamu. Ini masalah Alea. Maksudnya? Kalau aku boleh tahu, gimana progres dokumen kamu untuk kerja di luar negeri? Kamu ngapain nanyain soal itu? Emangnya kenapa? Soalnya aku sempat dengar hal yang mencurigakan. Alea sepertinya mau menipu orang-orang yang kerja di luar negeri. Dan kamu ingat gak kasus seperti Vera Travel? Aku takut kejadiannya seperti itu. Iya, aku ingat. Gak mungkin lah Alea kayak gitu.
Ini ada apa ya kalian semua rame-rame datang ke sini? Soal ke Jepang, kira-kira dokumennya kapan selesai ya? Prosesnya masih on track kok. Ini paspor kamu aja udah mau diurus. Tapi ini masih nunggu jadwal dari imigrasinya. Kalau udah dapet jadwal dari sana ya kayaknya kira-kira besok atau lusa kamu langsung ke sana terus langsung bisa urus paspornya. Kenapa kamu takut ibu kamu? Kalau aku mau nipu kamu, ngapain aku usaha banget ngabisin uang sebanyak ini? Terus dokumen sama visa kontrak kerjanya bagaimana? Ya lagi proses. Ini lagi diurus semuanya, Ai. Aduh sorry ya, Ai. Ini kamu kenapa ya? Curiga sampai segitunya ke aku? Aku di sini tuh niatnya baik loh. Mau bantu warga-warga di sini punya kehidupan yang lebih layak, punya kerjaan yang lebih bagus. Kamu nggak suka? Oh, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak suka. Ya aku bisa cancel semuanya. Aku bisa balikin uang-uang warga di sini. Nggak apa-apa. Ya paling dipotong biaya pengurusan awal aja kok. Aku tuh di sini niatnya ngebantu. Ngambil untung juga enggak kok aku. Alia, enggak kok enggak. Kamu jangan tersinggung ya. Aku tetap mau kerja di luar negeri lewat kamu. Jadi uangnya nggak usah dibalikin ya. Kalau gitu aku boleh ngeliat dokumennya? Ini pasti bakal jadi pengganggu nih buat gue. Ada apa sih, Nak? Ini aku masih banyak kerjaan tau nggak? Kalau mau ngomong ayo cepetan. Lagian kenapa sih ngomongnya nggak tadi aja? Iya tadi, soalnya tadi kan ada Aini sama Dani. Aku nggak enak ngomongnya. Ini aku mau lunasin biaya adminnya. Nah, gitu dong. Ini pokoknya habis dari sini aku langsung urus keberangkatan kamu. Alhamdulillah. Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti akan bantuin kamu, Nak. Ya. Pokoknya kamu akan langsung berangkat lebih dulu daripada yang lainnya. Biar kamu bisa langsung ke tempat pelatihan bahasa dan keterampilan. Ya. Kamu lebih baik hati-hati deh sama ini. Dia itu suka nuduh orang sembarangan, fitnah aja kerjaannya. Buktinya aja, sekarang siapa coba yang bantuin kamu? Dia. Bukan, aku yang bantuin kamu. Kayaknya Aini itu aneh deh. Dia itu pengen nakut-nakutin kamu biar gak jadi berangkat ke luar negeri. Dia tuh gak suka kali ya. Lihat orang lain tuh lebih sukses dari dia, punya uang yang lebih banyak. Aneh kan orang kayak gitu. Aku ke toilet dulu ya, bentar ya.
Nak, kamu mau pulang? Iya. Kok tumben Nana ketus ke aku? Nak, maaf aku ada salah ya sama kamu. Kok kamu kayak kelihatan kesel? Kalau misalkan aku punya salah sama kamu, bilang aja nah, nggak apa-apa kok. Ai, please stop ya. Kamu tuh nggak usah ikut campur lagi urusan aku. Gara-gara kamu aku hampir aja loh nggak jadi berangkat. Udah ya. Ya ampun, apa ini ada hubungannya sama Ale ya? Ale ya? Ale ya, itu muka kamu kenapa? Apaan sih? Orang cuma luka bakar doang kok. Aku datang ke sini ada yang mau aku obrolin sama kamu. Ini soal Nana. Kamu ngomong sesuatu sampai Nana berubah sifatnya ke aku. Nggak ngomong apa-apa. Emangnya ngomong apa? Alia, kamu nggak usah bohong. Kamu jujur aja kalau kamu pengaruhi Nana kan? Kamu itu kenapa sih? Ini kamu pasti nggak suka deh lihat Nana itu jadi sukses. Kamu nggak suka ya lihat orang lain itu jadi lebih baik? Aneh deh kamu nih. Bukan seperti itu. Cuman aku ngerasa kalau kamu tuh punya rencana tersembunyi. Rencana tersembunyi? Aku cuman nggak pengen kalau kamu ngerencanain hal buruk. Apaan sih? Udah deh, kamu terserah mau ngomong apa, yang penting kamu pergi dari sini. Pergi. Aku yakin banget Alia pasti nyembunyiin sesuatu. Wajahnya juga jadi kayak gitu, pasti kena karma. Aku harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Apa jangan-jangan bener lagi yang dibilang sama Bu Yayan? Kalau ada hantu gagu. Aini tenang Aini. Sampai nyawa lepas. Aku temenin kamu. Aku butuh kamu. Terima kasih banyak ya Zidan. Kamu selalu ada di saat aku dalam bahaya. Saat aku kesepian, kamu selalu nolongin aku. Aku seneng banget karena kamu selalu ada di saat aku butuh. Wah, Aini pasti lagi latihan buat bilang makasih ke gue. Kan gue sering mampir ke rumahnya bawa sayuran. Dan aku berterima kasih sekali lagi sama kamu
karena kamu selalu mampir untuk datang ke rumah aku menyapa ibu dan aku. Makasih ya, Dan. Pakai sebut-sebut sama gue lagi. Gak sia-sia gue jualan lewat depan rumah Aini terus. Iya, Aini sama-sama. Pokoknya buat Aini, aku selalu ada kapanpun dan dimanapun ya. Bukan. Itu tadi bukan buat kamu. Iya udah kalau gitu aku masuk duluan ya. Terus maksudnya Aini, tadi kan kamu udah nyebutin terima kasih. Maksudnya terima kasih buat siapa? Tadi katanya Dan Jidan. Wah emang kurang aja tuh si Jidan ya. Aku harus tanya ke Nana soal perubahan sikapnya ke aku. Assalamualaikum. Nana? Waalaikumsalam. Ibu. Aini, ada apa, Nak? Aini mau ketemu sama Nana. Nananya ada di dalam. Nana nggak ada. Nana tadi pagi-pagi sudah berangkat. Katanya sih mau ke tempat pelatihan. Tempat pelatihan? Tapi bukannya dokumen-dokumennya masih diurus ya, Bu? Iya sih, kata Alea katanya ada TKW yang mengundurkan diri. Makanya Nana bisa cepat berangkat ke luar negeri. Oh, Ibu tahu nggak tempat pelatihannya di mana? Bentar ya, mungkin ada. Iya. Ibu nggak tahu tempatnya di mana. Tapi siapa tahu bisa diperiksa dari berkas-berkas ini. Iya, Aini izin lihat ya, Bu. Ada, Bu. Aini izin foto ya. Ini, Bu, terima kasih. Emangnya ada apa ya, Aini? Kamu kok kelihatannya cemas sekali? Gini, Bu. Setahu Aini ya, kalau ngurus visa kerja itu butuh proses dan memakan waktu yang cukup lama. Terus kalau tiba-tiba Nana diberangkatkan, itu sepertinya kurang masuk akal, Bu. Jadi Alea bohong? Pokoknya Ibu tenang aja ya. Aini akan mencari Nana. Aini akan pastikan kalau semuanya baik-baik aja, Bu. Ya. Aini, terima kasih ya. Sama-sama. Kalau gitu Aini permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alea. Ini kita di mana ya? Udah, tenang aja. Kamu kooperatif aja ya. Ini demi uang. Kamu mau kan dapat uangnya banyak? Cantik juga yang kebawa Alea. Iya dong. Ini mereka siapa ya? Aku mau pulang aja ya. Aduh. Diam. Alea, aku kan pengen jadi TKW, bukannya ketemu Om. Kamu pikir gampang dapat kerjaan di luar negeri? Nah, ini aku kasih yang gampang. Om ini udah bayar besar loh. Udah bayar kamu mahal. Jadi hati-hati ya kalau kamu mau kabur dari sini. Alea, kamu mau jual aku? Kamu lupa ya?
kamu itu harus bayar utang sama aku. Ingat gak? Waktu kamu mau dibawa sama rentenir, siapa yang bayar? Aku yang transfer dia. Dan sekarang ya waktu yang pas buat kamu ngebalikin semua uang aku. Alea, kamu tega banget sih sama aku. Aku gak nyangka tau gak kamu tuh ngelakuin ini sama aku. Lepasin. Mau mana? Kamu lupa ya? Kamu dulu kemana? Waktu aku terpuruk, aku sampai ngejual rumah bapak. Kamu sama ibu kamu kemana? Hah? Kamu sama aja sama warga lain di sini. Alea, kamu tuh salah paham tau gak? Kamu tahu sendiri kan kalau keluarga aku susah. Tapi aku tetap peduli sama kamu ya. Bawa perempuan yang masuk ke dalam. Naik, Bos. Alea, aku gak mau. Alea, aku takut. Alea, Masuk. Alea. Ibu, sayur ibu-ibu. Ya Allah, pada ngapain sini kalau nggak ada suaranya? Suara apaan tuh? Serem banget. Nggak beres nih tempat nih kayaknya nih. Setan! Ampun! Jangan ganggu gua! Gua orang baik, gua nggak akan jahat sama orang. Jangan ganggu gua. Lagian lu aneh banget sih kau setan siang-siang kayak gini. Lu setan apaan? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Masih ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan. Lepasin tangan gua. Tapi kok setan bisa megang tangan gua? Pakai sendal tuh. Mbak orang. Astagfirullahaladzim. Kirain saya setan. Aduh maafin Mbak. Lagian Mbak ngapain sih ngagetin saya aja? Ngomong apaan? Oh Alea. Ya Allah. Maksudnya? Oh saya tahu. Mbak punya informasi soal Alea. Mbak tenang dulu Mbak. Gini aja, saya punya kertas. Mbak bisa tulisin aja di kertas ya? Iya. Oke, bentar Mbak. Saya ambilin kertas sama pulpen ya. Mbak bisa nulis kan? Coba Mbak ceritain Mbak. Halo bos. Siap bos. Baik bos, saya ke sana sekarang.
kok udah ada paspornya Nana? Kan dia belum foto ke kantor imigrasi. Ini berkas palsu. Ini bisa jadi bukti untuk ke polisi. Ini maafin aku sempet gak percaya sama kamu. Nana, udah tenang aja. Yang penting sekarang kita harus keluar dulu dari sini ya. Hei! Mau kemana lo? Hah? Mau coba kabur lo? Hah? Kita ke situ dulu, Nak. Gak apa-apa. Tenanglah. Aduh, sakit. Lepasin, sakit. Yaudah, mendingan sekarang kita tinggalin tempat ini. Yuk, ayo Nak. Udah Nak, biarin aja Nak. Hah? Bangun! Bos. Si Nana kabur, Bos. Ngajar. Alaya harus tanggung jawab ini. Bener, Bos. Ayo. Saya udah tahu semuanya dari Mbak Desti. Mbak Desti ini adalah salah satu korban dari agen TKW palsunya Mbak Alea dan komplotannya. Astagfirullahaladzim. Bikes ya. Kenapa lu kagak ngomong dari dulu sih? Jadi kan kita bisa lebih awal bantuin dia. Bener gak? Jadinya kan kita salah paham. Ngira kalau dia ini hantu. Bu Yeyen, Mbak Desi ini nggak bisa langsung ngomong gitu aja ke kita. Karena dulu waktu dia mau maksa jadi TKW, dia sempat minjem ke rentenir. Nah, apalagi dia takut ketangkep sama komplotannya Mbak Alea. Kalau bisa ketangkep, bisa-bisa dia... Makanya dia muncul malam-malam buat ngasih peringatan ke kita. Ampun. Sampai-sampai Mbak Desti ini nggak bisa ngomong, itu juga karena ulahnya mereka. Mbak Alea ini nggak mau kalau rahasianya terbongkar sama Mbak Desti. Makanya mukanya Mbak Desti ini bisa sampai hancur. Itu karena dihajar habis-habisan sama Alea dan komplotannya. Ampun, kejem banget ya tuh manusia ya. Desti, kamu jangan khawatir. Kamu nggak sendiri. Kami semua di sini pasti akan mendukung kamu ya. Kamu yang sabar. Kita sekarang harus datangin Mbak Alea buat minta kejelasannya. Ya? Iya. Ayo. Kalian hati-hati ya. Ayo. Ayo Mbak Desi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok tega ya? Manusia ada yang seperti itu. Iya, jelema ta. Dasar lu ya, cantik-cantik penipu ternyata. Balikin duit kita semua. Iya. Balikin duit gue. Ayo atuh balikin duit ya, Yen. Kita semua udah tahu ya apa yang udah lu lakuin sama Mbak Desti. Loh, kok kalian malah lebih percaya sama orang asing ini? Jelas-jelas saya ini warga kampung sini. Dari dulu saya tinggal di sini. Kok kalian lebih bisa percaya sama dia dibandingkan sama saya? Ya eleh, lu kagak usah ngeles ya. Gua punya buktinya. Nih, si Desti biar kate gagu, dia bisa ngomong dalam hati. Semuanya dia tumpahin di mari. Ini bukti semua kejahatan lo. Balikin gak duit gue? Tapi kan bisa aja dia bohong.
Pengakuannya aja nggak jelas kayak gitu. Coba, ada nggak bukti lainnya? Nggak ada kan? Yen, Tut. Jangan-jangan penipu sebenarnya dia. Dia teh kan bukan warga sini atuh. Kamu kan penipunya, ngaku sih ya. Ibu, kan dia mah udah dituangin semua di mari nih. Loh, sampai bisa jadi orang lain yang nulis atuh. Ini ada buktinya. Ini bukti kalau Alea udah berbohong. Gue harus pergi dari sini. Bisa-bisa gue dihajar warga kalau kelamaan di sini. Tolong kasih saya waktu, Pak. Ah, bukan urusan saya. Sekarang kamu ikut saya ngemis buat nyicil utang kamu. Bawa. Tolong kasih saya waktu, Pak. Tolong. Tolong. Berhenti. Tolong kasih Ibu Sumiati waktu, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Udah. Lepasin anak buah saya. Ayo. Cabut. Ibu tenang aja, Bu. Insya Allah, kalau ada apa-apa nanti, saya akan bantu. Terima kasih ya, Nak. Ayo, Bu, kita pulang. Tangkap, bawa dia. Lepasin! Bawa dia. Lepasin saya! Lepasin siapa kalian? Lepasin, nggak mau! Lepasin! Nggak, saya nggak mau ikut! Kemana tuh si Alea? Cepet banget ngilangnya. Aduh. Yaudah kita balik dulu. Ayo. Nana! Ibu! Nana, syukurlah kamu gak apa-apa, Nak. Ibu maafin aku, Bu. Udah bikin Ibu cemas. Ibu yang harusnya minta maaf, Nak. Gara-gara itu semua, kamu jadi berusaha mencari uang. Harusnya Ibu yang nafkahin kamu, Nak. Ibu nggak apa-apa. Aku ngelakuin ini semua karena aku sayang sama Ibu. Nana. Aku akan laporin kantor ilegal itu ke polisi. Supaya nggak ada korban yang lain. Aku temenin kamu. Yuk. Saya mau dibawa kemana? Ini saya mau dibawa kemana? Ikut. Pak. Saya minta ampun, Pak. Tolong jangan apa-apain saya, Pak. Dia sudah terlalu banyak tahu tentang kita. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Baik, Bos. Saya mau diapain? Pak, ini saya mau diapain? Saya mau diapain? Ikut. Saya mau diapain? Ah! Lepasin saya! Gimana, Bos? Udah tutup aja. Baik, Bos. Beres, Bos. Ayo. Amankan barang bukti. Baik, Bos. Di mana Alea? Ale ada di halaman belakang. Aku ke belakang. Ayo, Pak. Lepasin, Pak. Alea!
Astagfirullahaladzim. Kenapa Jidan? Astagfirullahaladzim. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Auzubillahi min dzalik.